A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim Hanifah wa makana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiatin wa sitrin fa'atimma alayya ni'mataka wa afiataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Amma ba'd. Ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang terus menerus mengiringi perjalanan kehidupan kita, ya. Satu, diiringi dengan petunjuk, ya, sehingga segala sesuatu yang kita hadapi, ya, itu memang sebaiknya kembali dulu pada petunjuk. Kemudian yang kedua, Allah berikan kepada kita berbagai peristiwa perjalanan hikmah dari para nabi, sahabat, tabiin, para ulama, ya, yang kemudian semakin memudahkan kita, ya, untuk menemukan kebaikan yang bisa kita lakukan masing-masing. Karena kebaikan itu banyak, ya, kebaikan itu banyak, ya, sehingga kita harus mengambil kebaikan-kebaikan yang memang bisa kita lakukan, kita jaga, terus kita pertahankan, ya, sehingga kemudian bisa memberikan perubahan, ya, dalam proses kehidupan kita. Ibu-ibu rahimakumullah, dan ketika manusia itu lalai, ya, terpaling, ya, atau berpaling, ya, maka Allah pun akan mencegah dengan apa? Ujian, ya, sehingga ujian-ujian itulah yang ternyata benar-benar akan bisa menjaga, ya, kehidupan kita. Ibu-ibu rahimakumullah, yang kedua kemarin sudah saya sampaikan rumusan, ya, yang mudah, yang Allah kepingin manusia itu hidup, ya, itu mengalir, ya, dengan keberlimpahan. Namun orang itu mesti seneng buah, wah, kepingin berkelimpahan, gitu, ya. Tetapi hidup itu adalah sebuah proses, ya. Maka nanti di akhir kita akan menyimpulkan, ya, atau menuliskan, ya, profil, ya, diri kita itu pengennya kayak apa, gitu, aslinya kayak apa, ya. Nah, ini saya sampaikan karena dalam perjalanan itu, ya, saya harus memutuskan, bagi saya hidup itu adalah berjuang. Jadi hanya ada dua, satu tugas, dua proses. Sehingga hidup saya itu nunggu tugas, ya, nunggu tugas. Setiap hari, ya, bergonta-ganti tugas itu tidak, alhamdulillah sudah tidak menyesakkan data saya, karena saya sudah memutuskan bahwa saya hidup untuk berjuang, ya, dan berjuang itu hanya dua yang menjadi perhatiannya, satu tugas, dua proses. Itu yang menyebabkan saya tidak banyak sesak, karena saya memang tidak berpikir hasil, ya, saya berpikir proses. Nah, begitu Bu, jadi kita nanti misalnya kita kepengen jadi orang, gitu, ya, yang selalu
the best misalnya gitu ya. Nanti prosesnya juga akan ke sana juga gitu ya. Nah, untuk itu kemarin sudah saya sampaikan rumusnya, jangan lupa Ibu ya. Setiap kali kita merasakan nyesek ya, hati kita itu enggak mudah dan semangat gitu ya. Maka langsung kemudian satu yang akan kita lakukan adalah healing ya Bu ya. Menyegarkan, membersihkan, menyembuhkan ya. Kenapa? Karena memang segala sesuatu yang kemudian kita lakukan tidak bisa mudah ya, tidak bisa semangat gitu. Itu berarti ada sesuatu yang menghalangi jiwa ya. Dan Allah itu sudah memberikan batas. Wong kok kon sedina rong dina setahun evaluasi ya. Itu 5 kali saja sampai dikatakan kalau kamu itu habis isya itu ternyata memang masih menyisakan semangat untuk besok pagi ya, itu kamu hari raya ya, artinya sukses menjaga itu tadi. Dan Allah berikan kesempatan kita, ternyata rumusan bagaimana kita bisa menyegarkan sampai menyembuhkan itu satu yang selalu harus dilakukan adalah pengakuan ya, mengakui Allah mulai dari habis sholat maksurat itu kan semua pengakuan ya kan. Asbahna wa asbahal mulku lillah, ya Allah pagi ini aku mengakui Engkau adalah mulku lillah, walhamdulillah aku bersyukur memujimu ya, la syarikalah aku tidak akan menserikatkanmu ya. Wa ilaihi nusur, karena aku akan kembali padamu. Asbahna ala fitratil Islam, terus semua. Tapi seperti kemarin penghalangnya kita tidak bisa menikmati rasa pengakuan kita ya, itu karena kepentingan kita, keinginan kita, urusan kita yang menjabatkan kita lebih mengakui urusan kita itu jauh lebih penting ya. Wis macam-macam sing balas WA, sing meh mandi, meh masak, macam-macam itu ya. Itu ya, sehingga kemudian pengakuan yang kayak apa yang meningkatkan iman ya. Sing penting kemudian kita sing penting wis moco gitu ya. Itu tidak meningkatkan iman ya kan banyak sekali sudah saya sampaikan yang namanya pengakuan itu ya, termasuk kalau sekarang yang lebih repot lagi ya WA itu termasuk pengakuan ya kan ya. Sehatnya ya ngene jenenge we urip ngono ya kan. Ketika kita mengucap alhamdulillah atas berita yang ditanyakan pada kita, itu yang terbayang pertama kali apa? Ibadah kita, zikir kita itu wis rampung kabeh alhamdulillah. Kan gitu istilahnya ya. Itu pengakuan. Makanya kemarin sudah saya katakan ketika piknik ada yang piye piknik wis wah alhamdulillah tujuan aku melu seneng tenan aku durung tahu rono ku ya wis jan enak tenan aku sok meh melu neh. Tapi ada yang mengatakan piknik piye? Wis rak ngene. Wis kendaraan tak enak aku entuk mburi jajal. Wong ngelu aku wis meh mutah. Gek tekan kono kuwi ngopo jal? Gene kali kaya aku ning desa ngene kok piknik. Aku sok moh aku gak melu piknik. Ketika dia bicara ya, dia mendengarkan dan yang mendengarkan ya, itu punya suasana yang sedemikian rupa. Ya. Maka Allah sudah memberikan bagian pengakuan yang akan menjadi peningkatan iman dan akan menjadi prioritas orang yang akan diperhatikan ya. Itu diberi waktu sedikit 2 menit. Tapi yang 2 menit pun ya kadang-kadang kita skip, mengalahkan kepentingan kita. Nah itu tadi, sehingga kemarin sudah saya sampaikan diingat-ingat terus agar kita memahami healing ya, menyegarkan ya jiwa itu menjadi penting. Yang kedua happiness ya Bu, bahagia. Bahagia itu apa Bu? Senang dekat dengan Allah, senang berada dalam ketaatan. Makanya kalau dalam rangka kita itu melakukan sesuatu, itu di pikiran kita bersyukur kita bisa taat.
Jangan berkonsentrasi pada hasil. Pokoknya alhamdulillah ya. Wis pernah dicatat dari perintah-perintah Allah yang banyak itu kita dicatat melaksanakan perintah. Ya, taat. Ternyata sikap taat itulah yang kemudian Allah memberikan kepadanya rasa cinta. Nah, bahkan salah satu bagian yang terkenal bagaimana kita menambah kecintaan kepada Allah, Rasul ya, dan amal itu apa? Sholawat. Nah, tapi sekali lagi urusan sholawat ya, urusan kita taat, urusan kita dzikir, urusan kita sholawat ya, itu dalam rangka meningkatkan keimanan. Jangan sekedar konsentrasi pada jumlah ya. Tetapi ada memang kalau memang itu diperintahkan jenengan baca perintahnya ya monggo, karena konsentrasi kita itu melaksanakan perintah gitu. Nah, tapi kalau kemudian hasil, saya kemarin ditemui anak-anak SMA yang hafal Quran. Maka dia bilang gini, Umi gimana menurut Umi nasihatnya tentang ketika kita nanti lulus pilih universitas. Karena saya berbicara dengan anak-anak yang hafal Quran, saya bilang ada khas perintah Allah kepada orang yang dekat Quran itu, kalau kamu sibuk dengan Quran, maka Allah akan memberi apa yang kamu inginkan tanpa kamu meminta. Tapi sibuknya itu memang seneng ya sibuk. Tetapi satu hal yang harus kamu ingat ya, jangan menyandarkan keinginan pada dunia, karena belum tentu itu garismu. Karena maaf, kadang-kadang banyak anak-anak yang wong tuane ngongkon ngapal ke Quran, gen somben kuliahnya gampang. Iso milih kedokteran, iso milih gitu tuh belum tentu. Belum tentu. Ya karena kadang tidak tempatnya. Nah, rupanya saya bicara begitu, saya lihat raut-raut muka tidak begitu setuju. Dalam bahasa manusiawi lah, terus apa gunanya ngapal Quran? Nah, itu tadi beloknya semua Ibu, beloknya itu kepada dunia. Kon maca Quran sing akeh diganti murotal ya ta Bu, diganti murotal ya ta Bu, ya gitu ya kan. Kon donga diganti grup Bu, ya Allah senenge di grup opeh kabeh ndongake ya. Karek jawab amin wis rasa ndonga begitu dibabat habis oleh dunia. Alhamdulillah saiki aku rasa ndonga malah rasa ndonga Bu gitu ya. Nah itu dibabat habis Bu, dibabat habis ya. Kecintaan kita kepada puasa sunnah pun dibabat kepada IF. Ya Bu ya. Apa ndak boleh? Boleh Bu, monggo boleh. Jangan sampai mengecilkan arti puasa sunnah. Itu sampai nek poso Senin Kemis ki malah marake lemu. Aku saiki nek pengen poso Rebo Jumat iki meneh Jumat ya. Jadi seneng Ibu, seneng. Dan untuk senang menikmati itu harus step by step, sedikit-sedikit. Enggak ada Bu, langsung banyak gitu, enggak ada. Ya enggak ada. Maka itu menjadi bagian yang perlu kita pahami. Bahkan memang target kita terjaga dan dimudahkan Ibu untuk menyelesaikan urusan-urusan yang berat. Yaitu saya ingatkan ada orang yang datang minta nasihat, anaknya belum nikah gitu ya, saya bilang itu tidak sekedar jenengan, itu terjadi pada Gus Umar. Gus Umar itu adiknya Gus Dur Ibu, adiknya Gus Dur ya, dokter itu ya, dulu seangkatan Pak Yubir di anggota Dewan Pusatnya. Itu cerita dia punya anak usia 40 tahun, 40 tahun belum nikah, datang ke kiai, wis kiai lho, datang ke kiai, kata kiainya mau Quran sing oke. Oke nek oke yo minimal 10. Oke, minimal 10 bojo oke siji, oke minimal 10. Nah, oke itu minimal 10 ya. Oh, nggih Pak Kiai. Yo nek iso sedina khatam yo tambah HP. Ya jenenge oke. Oke ya, terus sedina khatam. Nah, 2 bulan kemudian dapat jodoh. Ya. Terus Gus Umar cerita ngene. Padahal aku yo ora maca akeh sakmono. Terus istrine nyenggol, sing maca aku. Oh. Kowe maca. Artinya harus ada sebab.
Nah, untuk itulah, tapi yang dilatihkan kepada kita itu sehari 1 juz. Agar ketika kita mengalami hal-hal yang istimewa itu ada masalah, 2 umroh, kemudian haji, kemudian Ramadan, itu kita bisa sehari minimal 10 juz. Batasnya apa? Sebelum sholat 1 juz, sesudah sholat 1 juz. Ya Allah. Dan masalahnya kita melewatkan proses latihan. Maksud latihan 1 juz itu pengertiannya tak mau 1 juz gitu, enteng. Ya, makanya ketika tak nasihati begitu orangnya jangan ya. Itu latihan dulu. Umroh juga itu banyak ibu-ibu yang gini yang memang bolak-balik umroh aku meh merakteke rumusnya Budia kayak sapa. Lah latihan ya ora iso, wis to candane ora iso. Nah gitu tadi ya. Itu sebuah proses akhirnya seneng. Dia seneng diuji kenapa? Ya terus semangat 10. Gitu ya. Mengalami suasana yang istimewa. Ya, begitu. Itu bagian proses. Nah penghalang ya macam-macam. Itu boleh, itu dibaca sendiri apa orang lain? Tak jawab. Yang mendapatkan karunia berkah yang besar yang membaca. Jadi kon macake ya ora apa-apa sing entuk sing maca ibu. Senengane do nyeluk ngono, nyeluk apa kuwi jenenge pondok-pondok Quran kon maca ya. Dekne nyiapke snack. Pahalanya ya sedekah snack itu bu itu karena sering sekali saya temui kayak gitu itu ya. Wis bismillah harus ngundang iki kon bahkan khataman sedino kuwi ngono ya. Itu yang mendapatkan apa namanya cahaya yang besar yang baca ya itu. Nah kecuali jenengan yo melu nyimang tebake turu mandeg. Ya. Nah, itu 2 hal tadi. Kemudian menjadi seneng. Wis pokoknya seneng itu. Sampai diuji ya seneng. Karena itu kesempatan kita berbuat amal yang lebih banyak itu ketika diuji wis percaya. Angger diuji siap-siap. Jadi seneng. Nah, suasana itu yang kemudian Allah suka. Mereka akan digolongkan pada orang-orang yang sukses. Ya, orang-orang yang sukses. Ya. Nah, kalau sudah sukses itu berderap dalam selalu ya, mengambil kesempatan kebaikan yang ada. Kemudian menguatkan disiplin. Cirinya apa? Selalu diberi waktu. Amalnya tidak hilang itu. Selalu diberi waktu dan diberi dampak. Dampak yang sangat kentara di awal itu apa? Seneng itu. Bersubuh, wirid rak ngantuk ya Bu, 2 menit ditambah meneh ya Bu. Kita maksurat ora ngantuk ditambah Rahman itu jenengan sudah masuk ya. Orang yang dijaga waktunya oleh itu sedino tok ya itu terus. Nah cirinya gampang banget itu tadi seneng orang ngantuk. Nah akhirnya sampai pada keberlimpahan karena menurut konsep syariat orang itu kalau tidak diberi jalur keberlimpahan itu tidak akan bisa selalu menambah kebaikan ya. Rumusnya selalu menambah baik. Jadi harus sampai pada keberlimpahan. Keberlimpahan waktu seperti saya contohkan. Ada yang khatam sehari sekali. Itu wah pinter, wah top tenan. Enggak, itu mendapatkan keberlimpahan. Diberi waktu yang dia tidak capek, tidak ngantuk, itu keberlimpahan. Iya kan? Wong kandhane sing ndelok ngrungokke radang. Ya Allah, 30 juz aku lho gek ngrungokke 2 juz rasane wis gatel malah radang ora maca radang ya. Itu masih jauh dari keberlimpahan itu Bu ya. Keberlimpahan. Nah, tadi keberlimpahan itu tambah kebaikannya ya Bu. Bukan kemudian wah acara harian penuh gitu ya. Nanti ora salat gitu ya. Nah, kita kembali ya menegaskan kemarin sudah saya tugaskan kepada penjenengan ya untuk menulis ya penghalang-penghalang agar segera bisa di skip. Ya, saya lanjutkan penghalang ya terbentuknya
pribadi yang bercahaya. Ya, kemarin pertama dunia. Karena ini penghalang, jadi harus dihilangkan, Ibu ya. Harus dihilangkan, dicoba ditata ya. Kemarin kita bicara tentang pribadi. Penghalangnya adalah keinginan atau urusan-urusan. Sibuk. Bahasa anak-anak lagi dolanan mobil. Dipanggil bapaknya, kata ibunya, Dek, dipanggil itu datang dulu. Aku tuh masih sibuk, dolanan gue sibuk. Ya. Macam-macam sibuk itu macam-macam. Ya, ada orang yang masak Budia, saya nggak bisa Budia amal pagi karena saya 3:30 itu harus sudah ada di dapur. Jenengan jualan? Enggak Bu. Lah napa? Saya bilang, lah nyiapkan bekal anak saya TK ya Allah Bu, nyeplok wae, nyeplok Bu. Lah mosok nyiape dadak gawe apa kuwi jenenge Bu, rendang bestek ngene kesuwen. Kuwi ngesatke rendange 4 jam Ibu. Gitu ya. Nah, itu ya karena tadi merasa bahwa itu adalah bagian. Maka dulu sudah saya sampaikan, saya itu bersihin sini itu ya. Dulu zaman ada Pak Yuben pas sebuah pijet timik. Aku wis batin waduh iki. Nganti turu. Pak Yuben nggawa HP lah itu. Ora turu-turu teh. Aku ngaji jam 8 kan gitu. Tapi bapak-bapak itu kan secara teknis tidak diukur. Padahal kita jam 8 ki ngisine. Dan resine gitu. Terus saya berpikir iki kudu bengi ya. Dan nanti nek dapat penghalang kayak gitu kan saya terus gimana? Oh, ibu udah teko apa prei belum siapi ngono tok. Ya, itu tadi. Urusan-urusan yang kemudian ini menghalangi ya saya ya singkirkan dulu. Tidak bisa, ternyata tidak bisa ya, walaupun ya harusnya kan mengerti, tidak bisa. Memang itu menjadi bagian yang harus kita ini. Makanya ibu-ibu Budia kok bisa urusannya selesai, saya coba mulai habis subuh. Nah, aku jam 2. Oh pantesan. Nah kemudian keluarga kemarin ya. Ini dicatat Bu, ya keinginan tuh coba jenengan sing sangat mengganggu sampai tidak bisa amal pagi sing ngerasa dilangi kuwi. Tak iso terus. Wis saiki wis akeh lauk wis karek frozen. Ngono ya lali ngetokke. Wis di frozen, lali ngetokke. Ditokke setek jam 6:30 ya meng rak nyandak. Itu kita itu kadang-kadang begitu wis kabeh gampang gitu. Ya anak ini iki cah cilik-cilik do daftar itu Bu, sing TK, sing SD ya. Saat panggil tak kai lawuk ya frozen sana ben tetep bisa makan. Kok ora iso mangan ya kan saking sibuk nih. Dasare bos sepatu anyar dinggo terus didelok terus barengan go mangkat ilang. Ya, coba njenengan termasuk keinginan kita di dalam HP dan sebagainya, coba mari kita selamatkan amal pagi. Ya. Amal pagi itu sampai Allah sampaikan saking selalu pengen kasih tambahan itu. Amal pagi itu yang penting pertama kali wirid sesudah subuh. 2 menit ora kecandak ya. Ya walaupun jadinya cahayanya kelap-kelip Bu. Buka. Tambahan rezeki yang bukan dibagi, diambil Bu, diambil dari daya cahaya itu. Dan alhamdulillah loh Bu, didik itu loh, dibatasi suruh. Jadi Bu nek misalnya mak surate diwaca habis duha gitu duhane jam 09.00 ya Bu ya. Itu gimana ya ora apa-apa Bu, ya ndak apa-apa, cuma tidak akan menimbulkan saitoroh yang kuat medan magnetnya. Dan saya sampaikan ini Bu, dikir itu kalau dilakukan di waktunya bagus tadi, senang dan sebagainya, itu saitorohnya melebar. Medan magnet itu bertugas ya, mengambil kebaikan
orang baik dan rezeki. Ya, gitu. Nah, kalau kita lakukan ya diambil itu tadi jam 09.00 lah aku nek udah rampung kabeh iki rasane ra iso Bu kon dikir Bu, ra kusuk Bu ngono kuwi ya. Diwaca jam 10 ya itu boleh dia mendapatkan satu. Itu kebaikan, tabung kebaikan, tetapi tidak memunculkan medan itu. Ibu-ibu wah jan memang kreatif tenan ya. Asbahna wa asbahal mulkulillah itu bacaannya di foto, dikirim ke saya. Pertanyaannya kalau dibaca siang asbahnanya diganti apa? Pokoknya di asbahna ganti diwaca esok malah golek acara diwaca siang balangnya lah. Tebake ayal-ayal yo ora apa-apa diwaca ya diganti tas asbahnane nganggo ayal-ayalan bareng mbek kancane kira. Ya jadi itu ini jenengan tulis mana yang sebenarnya menghalangi pikir kita. Ya. Tebak apa Bu? Tangine kawanen niku ya mong sang. Ya alarm. Tak delok bocah-bocah alarme wis lagune dhewe-dhewe ora nek sing tangi. Aku batin iki nek ning kos-kosan ge do piye ora sing tangi. Iki maksudnya. Ya. Keluarga. Sekarang keluarga. Keluarga itu yang menghalangi itu kadang-kadang harapan kita terlalu besar, Nah, saya ingatkan kembali, ketika kita itu dalam keadaan berdoa, zikir, terus nyesek, rasanya itu nyesek, ya Allah, nanti pengen nangis itu, ya Bu, keinginan dunianya lebih banyak. Kok yura, mari-mari. Burkon sholat kok angel, memang persoalan ini kuwi malah tekonnya. Ya, nah itu apa ya karena cepet-cepet ya memang kita harus mencari banyak cara ya Bu ya, banyak cara untuk tadi memberikan penyadaran bahwa itu menjadi hal yang penting dan itu butuh waktu. Makanya kita itu kita tidak mendidik dari kecil. Ya. Ini ya untuk ngaji wis tua, ya Bu. Jeda waktu tidak memberitahu itu ya membutuhkan waktu yang memang ya lebih panjang lagi ya. Itu harus disadari. Ada keluarga kadang-kadang wis apik ning kurang ya itu. Ada orang yang nak itu Bu. Wak ngelir karuan kon masjid. Apa neneng subuh wis tenang lebet. Jengkel aku. Nah tak apake wis tak seneni, wis tak hukum dan lain sebagainya. Saya bilang, jek sholat, nek sholatnya sholat, ya disyukuri saya. Itu disyukuri. Ya Allah, alhamdulillah, engkau berikan tekad, ya, engkau berikan niat anakku untuk tetap sholat ya Allah. Mudah-mudahan engkau tambahkan petunjuk, ya, agar kemudian begitu Bu disyukuri dulu, ya, sehingga tadi seolah-olah nggak ada perkembangan sama sekali. Itu tuh menyebabkan kita itu ya nyesek. Arep donga sampai bingung, ya, Doa apa lagi? Ngono ki mesti wis bingung, kan wis bingung, Bu. Kan mbekane Budiah doa apa lagi yang harus saya lantunkan. Itu ya. Nah, itu. Padahal kadang-kadang itu karena kita nyesek tidak menimbulkan energi positif. Ada seorang ibu mengatakan begini, Budiah, saya itu nek baca maksurat, itu neng ngarepe kamar anakku, lebih remaja neng ngarepe anak. Aku nganggo meja Bu, maksudnya gini, settle ya, maksudnya kondisinya safe gitu, melek, semangat. Tapi kamar anakku tetap pernah dibuka Ibu, tetap pernah dibuka. Saya bilang mungkin niatmu salah. Saya bilang niat baca maksurat itu Bu agak deket sama Allah. Kalau niatnya ben anake krungu, ben do ngerti, ben itu apa Bu? Energi positifnya lemah. Jadi biasakan melaksanakan segala sesuatu itu karena ketaatan. Menjadikan apa? Energi positifnya tinggi. Ya memang harus sabar Bu, memang harus sabar. Wah anak sing dididik sekolah cilik kadang-kadang ngono menggoke ya Bu. Dididik sekolah cilik di SD Islam ya. Sekarang dia pindah agama.
Saya bilang sabar, sabar. Itu harus segera kuat-kuatan energi positif. Energi positif. Saya terus dulu anak saya mulai nesu merenggut dan sebagainya, saya mulai konsentrasi, menambah. Harus kalau dalam bahasa apa kuat-kuatan sinyal. Kuat-kuatan sinyal. Ya memang begitu, ujian Allah itu memang begitu ya Bu. Jadi ini keluarga apapun kadang mertua, lembutkanlah hatinya. Lah nek ketemu awake dhewe nesu ya kadang-kadang kan macam-macam Bu. Hambatannya itu macam-macam ya. Kemudian orang yang terdekat. Ditulis semua ya Bu. Kalau orang yang terdekat itu bestie, apa saudara, apa-apa orang terdekat itu ternyata malah menghalangi, ya, menjadikan kita tidak begitu bisa apa namanya meningkatkan kebaikan kita kepada keluarga, misalnya gitu. Nek aku toh tak jarke. Kowe iki sekali-kali nesu niat tok nesu, nek perintah ibu, sekali-kali nesu ben ngerti. Nek wong wedok iso nesu ngono iki. Orang terdekat. Ya. Apakah kemudian membawa sesuatu yang sangat berat atau tidak, ini diperhatikan. Apakah menjadi penghalang atau tidak? Kalau kemudian tidak, maka sudah saya sampaikan jenengan ngaji itu ada Bu. Kemarin saya diantar ibu-ibu ngaji sedina ping 3. Lho Bu. Monggo terserah Bu. Tapi salah satu di tempat ngaji yang menimbulkan keimanan jangan pernah izin. Kecuali karena syar'i. Ya. Jenengan loro barang rene digotong ngono ya aja ya kan. Ya. Kita tidak boleh izin kecuali emergensi. Emergensi itu apa Bu? Ora iso tangi emergensi. Baik keturunan selibet memang ribet. Definisinya ribet ya. Orang yang terdekat ya. Kemudian apa Bu? Mana apa? Apa? Oh iya, fasilitas. Wah ini lagi ya sampai fasilitas yang diinginkan. Ditulis Ibu ya, coba. Itu kadang-kadang di mana-mana ada kamu pengen tas. Salat neng sajadah ono tas. Neng pintu ono tas. Iki nek ndang ora tak tuku, ora iso kusuk. Ngono kuwi ya. Ibu-ibu itu. Wis yo Pak, nek TikTok nek tuku Pak aku ora iso ngibadah, kusuk Pak iki Pak ngono kuwi. Di TikTok ngono TikTok. Ya, itu macam-macam. Terus kita tidak bisa bermuka berseri. Kenapa? Orang tuh kok ke mobil ya Bu. Jadi kalau beli mobil gur dinggo ngaji tok itu rugi Bu. Nek produknya ngomong pajaknya dhuwur, ya pajaknya dhuwur ya. Ya harus produktif, berbuat baik yang banyak gitu ya. Nah itu, kadang-kadang itu mempengaruhi Bu. Ya Allah, aku ki ora ndonga njaluk mobil. Gur sepeda motor lho. Kan Gusti Allah karek ngomong kun fayakun. Ngono ya rak dikabulke ngono kuwi ya Bu. Ya. Aku wis ora ngimpi duwe mobil, urung Bu, nek bar duwe sepeda motor ya terus. Lah wong ada lho ibu-ibu lho Bu, bar ngaji ngadep saya Budia saya boleh bicara. Oh iya Bu, tak kirain tekon. Oh ternyata jalan di tempat Budia lebar ya Bu. Aku wis mikir iki opo ya, gitu. Lah kenapa tak kirain enggak lebar Bu? Jadi saya enggak bawa mobil. Oh, mobil siapa ya kan? Nah, oh ternyata ternyata yang ngaji di Budia bawa yang bawa mobil loh Bu. Oh ya saya enggak tahu. Nah, aku metu wis do ilang. Ya. Orang ngaji teko kari dhewe ngono ki nduk sandal ya Allah sandal sak api anyar kabeh ngono kan. Dan akan metu kali sandalku. Jadi tidak terpengaruh ya. Enggak itu. Bu, ini bagi wanita itu berat itu. Ya, berat. Ya, nanti habis ini tak terangke. Terus apa? Terus apa Bu? Kekuasaan. Yang diharap. Ya, ada suaminya pada indah. Kedua, itu judulnya apa? Penting. Money zapping itu
keputusan yang menguras menguras ya, harta dan tenaga. Itu yang kadang-kadang menghalangi ya, amal ibadah kita. Ya. Kancane aku blonjo yuk. Siap. Bareng ngaji. Kuwi cek jam 09.00, Bu. Mulai jam 5 lho bojone entekan Budiah. Pengajiannya sampai jam berapa ya? Pengajian apa ya Pak? Saya kan bilang gitu. Tadi istri saya berangkat jam 8, setengah 8. Oh itu selesai jam 9 Pak. Kok belum pulang ya Bu? Waduh, empu. Saya bilang gitu. Belum balik. Tujuannya saya kalau gitu-gitu ya ora tekono. Sopo ngono aku ya ora pati kelingan. Dadi aku ya ndelok jenenge ora pati serik. Itu kadang-kadang begitu. Aku ndure piye ora apa ya iki daruri ya engko dijamak ngono bareng ya. Itu kalau tidak punya planning kehidupan, Bu, ya. Itu berat Ibu. Dan ini sering yang menyebabkan kita rasanya tekan omah wis nomor kesojone ya ora penak, meh ngomong ora penak, wong kuwi bestiku ya, gitu ya, dan lain sebagainya. Tetapi amal hari ini yang terbuang itu Bu, itu menyebabkan hari esok kita itu juga dikurangi kemudahan, kelapangan dan keberkahannya. Saya tidak bicara untuk tidak mengikuti ya kita setia kawan dan lain sebagainya, tapi keputusan-keputusan yang menguras harta dan tenaga ini sering jadi penghalang kesempurnaan. Ya ini kok dites entek temah. Lah yo kuwi aku yo bingung padahal aku ora ngopo-ngopo lek ngopo-ngopo kok entek dijikuk tuyul apa ngono. Ya tadi tidak terasa Bu ya, tidak terasa ya. Makanya itu wah apalagi sekarang tuh Mas parah ada ibu-ibu yang nang aku ajari nang iki neng gone sope rasah engko malah ceklik lah kadung ceklik lho aku mau padahal ora kepengin tuku wis repot itu ya untuk. Nah dan ini sekarang itu ya karena tadi makanya dalam tatanan dunia ya Bu, kita itu ada tatanan satu ya apa namanya kebutuhan itu satu fungsional ya, membeli kebutuhan ya itu fungsional. Nah fungsional ini kita masih diberi balasan kebaikan. Saya itu Bu konsultasi ngurusi utang gitu Bu. Oh jene yo awale utang jiko Bu kartu kredit 10 juta. Bareng wis ta Bu nglaporke konsultasi nek masalah wis 100 swidak ngono wis. Gek nulung kan dia angel Bu nek sakmono kuwi gitu lho. Gek lho kok aku yo bingung mau ning nggo ngopo lho piye kok iso bingung to itu. Kita terus bismillah, engkau dipikir keri itu antara bismillah kalau dipikir keri itu bismillah itu, maka pastikan yang kita beli itu fungsional Bu, ada fungsinya. Nah di atasnya ini ya itu infak fisabilillah, infak Bu. Nah ini bahkan dikalikan 70 sampai 700 balasan. Tadi orang yang berkelimpahan itu Bu mlaku ya apa mlaku iki barange sing digoleki kae ibuke kae sing meh usaha kae tak tukoke misalnya begitu ya itu kita boleh mlaku ya ora apa-apa ning memang seneng mlaku-mlakuin nukoke barangkali iso nukoke kepentingan wong ngono malah dianggap tak waras ibu kuwi ya kuwi itu kita tahu ya orang-orang yang oh ini butuh apa ini dan sebagainya tingkat di atasnya itu infak ya di bawahnya. Nah ini tingkat di bawahnya itu
tidak ada kepentingan, tidak ada kemanfaatan. Atau kemanfaatan. Nah, ini bujukan setan. Balasannya ujian. Maka nanti ada penghalang nih, barang-barang yang tidak ada manfaatnya. Sudah sering saya katakan, itu bisa menjadi sebab ujian yang tidak berhenti. Sebabnya semacam-macam, misalnya ono apa dulure koncone gitu ya, nganggo klambi ra tau ganti misalnya gitu ya. Kemudian kita arep ngekke sing iki maneman, sing iki maneman dan sebagainya itu ya. Itu berat. Nah, balasannya ujian. Balasannya ujian. Maka biasakan memang kita itu kalau fungsional ya enggak apa-apa. Taruhlah itu pesawat ya. Kalau bagi presiden itu fungsional. Ada bagi pengusaha tertentu ya, karena tadi dia memang suka keliling untuk melihat apa yang dibutuhkan di suatu tempat ya. Mungkin itu menjadi fungsional. Bahkan kemudian mendorong dia untuk berinfak ya. Tapi ya ada yang kemudian misalnya tuku panda gedene podo ya Bu, gen nek turu ono koncone dan nek cilik ini kan ono koncone cilik pantai cilik misalnya begitu ya. Ya misalnya terus apalagi Bu, banyak ya banyak yang kadang-kadang yang oleh Allah itu yang kemudian menjadi repot kita itu bisa menjadi sumber masalah bagi kehidupan kita gitu. Jadi nek fungsional itu kalau ada orang itu ya yang punya HP 2-3, kalau fungsional enggak apa-apa. Kalau pejabat ada bupati, ada gubernur, ada saluran khusus pada presiden. Kalau itu nyala berarti saka pusat. Kudu dijiko, ngono. Mana uang kantongane loro dikai HP kabeh kok nek geret. Ya, nanti bingung. Ada juga seorang istri yang ekstrem Bu. Ada satu HP yang hanya diisi nomor suaminya. Wah, keren suaminya. Angger kuwi muni berarti kudu diangkat. Liyane HP sijine ya wis kadang diangkat kadang ora. Ya. Boleh kesuwen. Ya, itu. Jadi fungsinya karena memang suaminya itu orang diangkat pisan wis ngamuk, diancam cerai. Itu dia ada satu HP, namanya khusus suaminya toh. Walah lebih yo, kepentingannya sendiri-sendiri ya kan Bu, kepentingannya sendiri-sendiri. Nah, itu ada yang duwe siji didelikke gen ora konangan ngono ya ono ya tentang urusan-urusan itu. Nah, ini bahasanya ujian. Jadi ini itu ini saya pilihkan yang nguras wanita. Ya. Itu banyak faktornya. Wong gur neng RT lho Bu RT, angger siji tuku barang kabeh tuku. Karena nek tuku 10 bonus siji, bar bingung siji nggo sapa, ya Bu wis nesu meneh ngono kuwi. Ya. Ada itu ada orang-orang saya lihat itu ya enggak punya duit. Ning nek ditawari mesti tuku, saya batin iki dienggo ngopo gitu ya. Tapi ya begitu itu. Wah, mungkin ya kancane ra tuku itu tuku. Ya, wis macam-macam lagi tergantung kepentingannya. Biasakan. Saya pada anak-anak dari dulu gitu, jalan-jalan. Nanti boleh beli, boleh asal kamu bisa nyebutkan. Ya. Itu untuk apa? Kalau anak-anak kecil Bu di mall enggak bisa nyebut. Jadi pas itu tuku. Boleh beli ini buat apa? Buat apa ya? Enggak jadi wis. Ya. Jadi itu memang dibiasakan. Saya bilang saya itu kalau dia nunjuk barang yang memang penting itu masalah enggak masalah. Tapi ada fungsi. Ada fungsi. Gitu Bu ya. Jadi ini yang menguras ya. Banyak karena duitnya kurang ya. Bu Diah, saya itu dikasih uang 2 juta sama suami saya.
Itu enggak cukup Bu Dia, ya. Sangat tidak cukup. Gimana ya Bu caranya? Nah, waktu itu ya 5 tahun yang lalu. Saya panggil guru ngaji. Wis orang guru ngaji. Ada Bu Parmi, ada guru ngaji itu Bu. Gaji pokoknya 100.000. Selebihnya uang transport. Nah, kecuali lebaran dan sebagainya. Ya. Ya apa kok iso urip ya? Ora urip ya ora mulang kowe ya. Diberkahkan. Ya, diberkahkan. Maka saya kalau lebaran ngasih gitu aja wis delik-delik, saya ndak laporan ya. Nanti dikira begini-begini dan sebagainya. Begitu Bu. Oh no, bunga juga gajinya 5 juta. Kuwi Bu Dia ya ta? Bu Dia. Ya, nah itu. Jadi ini Bu, coba tuh Bu, coba. Nah, kalau untuk mengurangi beban tadi nanti rumahnya diperiksa, ya, rumahnya diperiksa. Ya. Hal-hal yang tidak maksudnya wis nganti kerudung yo nganti kayak ana apa sih? Ana bubuke lho, bubuk. Kuwi meh ngeke kok kita apa ya nanti termasuk kita ora meh tuku Bu. Neng butik kerudung pirang-pirang ta Bu. Engko ndelok ngono ki neng setan langsung dikirimi foto. Iki cocok karo kaya jubahmu sing kuwi neng setan dikirim kabeh fotone jubah. Bareng tekan omah ra cocok Bu. Setane melayu. Ya Allah, gitu tebake ora cocok e. Padahal mangsaku mau tak bayangke cocok ngono kuwi, ya. Itu bagian dan macam-macam ya. Neng seragam ya Bu, seragam pengajian, seragam PKK, seragam macam-macam. Saya kemarin apa ya seragamnya? Wah, seragamnya ganti nih. Banyak Bu, seragam kita banyak. Oh, paduan suara. Paduan suara yang penting. Wisudanya tuh setahun 4 kali. Seragamnya ganti terus. Lemari dewi tahu Bu, tak kayak lemari dewi tak kayak seragam paduan suara. Ya, gitu. Jadi nek arep dinggo mulai ora enak to ya, mesti nganggo kuwi meneh. Seragaman mbek aku Bu, ireng-ireng ketemu ireng. Ojo seragaman karo Bu Dia. Paling-paling ireng. Ya. Dua, selalu merasa ragu dan takut. Selalu merasa ragu dalam semua. Biasa ragu sampai hal-hal yang benar pun dia tidak bisa yakin. Itu masalahnya. Ya, oke. Orang misalnya gini, kita itu meragukan orang iki baik apa ora. Yo sewu, dalam bahasa psikologi itu biasanya sering mendengarkan kejelekan orang. Ya. Jadi dia itu ape apa ora gitu kan kita ngerasani dulur. Ya memang ya ngono. Engko ning kono sendiri wae, udarae jaluk-jaluk ora enak wis ngono. Wonge memang ngono lah jati anake. Sampai di sana, Bu, ini yang ya, orangnya yang tidak baik itu. Ya kan, anaknya kan tidak itu. Ya kan, itu semua terekam. Kemudian di dalam hatinya itu mengatakan, kayaknya orang tuh nggak bisa deh baik. Ya walaupun kita baik, tapi kayaknya enggak. Nah, karena dia memandang orang buliknya Budi ini kita apik, kok ibu ngarani elek, misalnya kayak gitu tuh, itu penuh keraguan. Nah biasanya orang yang mudah ragu itu memang tidak punya dasar ilmu. Itu sebabnya kenapa yang namanya majelis itu menjadi fondasi peradaban. Karena apa? Minimal orang itu dikasih tahu. Ada yang tanya Bu Dia, kalau saya membaca sholawat
1.000 sampai 10.000. Bagaimana menurut dia? Ya monggo. Saya bilang, tapi dengan syarat itu meningkatkan iman. Jangan membuat nyesek, meningkatkan iman. Kalau belum bisa, sedikit dulu Pak. Ya, aneh belum bisa menikmati. Oh iya, masuk akal, malah masuk akal. Secara ilmu yang harus dibaca, tidak boleh tidak sholawat itu 10 di pagi, 10 di sore, itu harus. Selebihnya itu namanya menyuburkan Ibu. Nah menyuburkan itu ya jangan sampai diukur, hatinya itu diukur. Seneng, kemudian tambah. Kayak ada seorang syekh dikatakan, ya syekh, bagaimana pengalaman kamu beristighfar? Apa kata syekh itu? Ketika aku kehilangan amal, perhatikan kata-kata. Langsung ketika aku kehilangan amal, bagi dia itu bencana. Kenapa? Itu akan menutup kemudahan, kelapangan, dan keberkahan. Ketika aku kehilangan amal, maka aku tahu bahwa aku ada kesalahan dan dosa yang di sana. Sehingga aku istighfar. Kadang-kadang 10 itu sudah menimbulkan semangatku ya. Kadang-kadang 100, kadang 200. Pernah suatu saat itu saya istighfar sampai 6.000. Saya belum tergerak untuk melakukannya lagi. Artinya itu kesalahannya kecil tapi tebel. Sampai 6.000. Nah itu adalah memperhatikan apa yang dibaca punya pengaruh dengan perubahan hati. Ya Bu, jadi monggo. Tentu saja yang lebih banyak dan kemudian menjadikan hatinya itu, ya hatinya itu rasanya penuh dengan rahmat. Itu ya pengaruhnya besar ya. Tapi kalau kita itu konsentrasi pada tuntutan, kita itu disuruh, sudah saya bilang disuruh wirid, coba suatu saat tak umum ke Bu, besok acaranya wirid penuh ya. Mulai dari Al-Maksurat ya Bu, Ar-Rahman dan Al-Waqiah, tak delok jajale sing teko pira. Urusan pengakuan itu Bu, itu harus dilatih. Ada orang ya, langsung tahu, alhamdulillah sekali-kali lengkap. Oh ya ternyata ya ini gitu. Ya memang berat. Makanya orang yang beramal pagi itu diberikan jatah suruh mengambil tambahan rezeki. Kenapa berat Ibu? Berat. Gitu loh maksudnya. Makanya ragu. Kenapa orang ragu? Ya, karena tadi tidak memperjelas keadaan dengan ilmu. Ada lagi yang tanya, Bu Diah, saya itu kadang-kadang bangunnya sholat malam itu rodok awan ya 3:30 atau jam 4 gitu. Sehingga saya bingung nyandak rak yo, karena saya biasa sholat malam itu sholat tobat dulu, sholat tobat ya, kemudian sholat malam. Akhirnya Bu, wah ini rak nyandak. Akhirnya saya sholat tobat saja. Katanya begitu. Bagaimana beliau salah? Qiyamul Lail itu perintahnya khusus, ya, perintahnya khusus. Jadi kalau jenengan bangun waktu Qiyamul Lail dulu. Entah dapat 2, entah dapat 4, entah dapat 8, Qiyamul Lail dulu. Kenapa? Karena sholat tobat itu tidak diberi waktu. Itu loh Bu. Wah, aku bingung. Ya, langkun aku tobat. Salahku ora ade sholat tobat, sholat hajat ya, sholat tobat, sholat hajat terus Qiyamul Lail. Akhirnya saya sholat tobat. Dan tobat kan penting Bu Diah, karena tobat nanti tidak diampuni, malah hajat saya tidak dikabulkan oleh Allah. Itu golek apa gitu. Itu Bu, itu kalau kemudian tidak pakai ilmu terus begitu terus, dan setan membuat kita bangun kesiangan terus, yang hilang apa Bu? Qiyamul Lail. Kenapa kita konsentrasi tadi? Konsentrasi. Ya, konsentrasi pada ya. Itu bagian hajat, tobat ya. Itu memang tidak
dikuatkan oleh Rasul. Yang dikuat apa? Qiyamul Lail. Tapi orang itu ya enggak, ya seperti hanya ada ibu-ibu tuh sregep nek kon sholat duha. Ada qiyamul juga. Yang kurang bagus apa? Sholat wajibnya. Nek sholat wajib karo melayu, malah karo melayu. Ya. Itu tadi secara ilmu itu menyebabkan ragu terus, Bu. Nek bahasane masyarakat apa, Bu? Bingungi, Bu, bingungi. Maca apa ya? Apa piye gitu ya. Banyak itu, misalnya Mak Surat. Ada yang tanya, Bu Diah, saya kemarin isi guru-guru ini kan lagi ini sudah masuk kemarin KPB itu isinya guru-guru terus saya itu ya. Nah itu misalnya ya kadang kan waktu kita sedikit Bu Diah masih anak itu kadang-kadang saya itu ngocok Quran apa Mak Surat saya ya. Padahal kaidah ilmunya amal yang dibatasi waktu lakukan dulu. Amal yang dibatasi waktu itu dilakukan dulu. Nah contoh di dalamnya apa? Puasa Syawal itu. Walaupun ada, ya kudu nyaur sih. Ya, aku yang ngomong itu semua laki-laki yang tidak punya utang. Lah nek duwe utang, ya diutang mensnya itu lama, entuk ngarep entuk mburi utangnya 14. Nek kemudian nyaur sih, ya, terus ora iso Syawal. Saya pilih ngambil kaidah usul fikih mengatakan amal yang dibatasi waktu didahulu. Gitu ya. Jadi habis itu ditambahi gitu, itu ilmu. Nah, jadi ketika kita ragu, nah takut, orang takut itu Ibu karena tidak takut itu khawatir. Jadi hasil khawatir terhadap hasil itu, Bu. Ya. Engko isorak ya. Nyandak rak ya dan lain sebagainya. Bukan bicara proses, ya, bukan bicara proses. Ada ibu-ibu. Saya sebenarnya Bu, takut nek nanti terlambat tapi bismillah wong niate apik kan entuke apik gitu ya. Berangkat ngaji kuwi ana takute ya. Engko lah soalnya kadang gitu. Sering Bu saya sampai sini sudah telat. Lah saya bilang, "Lah kamu berangkat dari rumahnya jam berapa?" Ya memang kesiangan sih Bu ngono. Maksudnya itu piye ya kan? Lah kan mulai jam 8 ya, siapa? Kamu berangkat dari rumah jam berapa? Jam 8 ya jelas telat. Nah, tekan kene wis bar gitu tuh Bu. Tapi kan yang penting niatnya Bu. Ngono. Kuwi ra mudeng arti niat meneh ilmu niki. Ya, niat itu perintah, tata caranya benar ini. Semono kan misalnya begitu sehingga kemudian nanti kalau walaupun ada yang pede, anak saya itu bilang gini, "Kamu hanya daftar 1. Iya Mi, aku khawatir kalau daftar semua, kalau diterima semua, astagfirullah itu hoak." Aku ngono ya. Ada orang kok diterima di semua tempat itu apa? Dia ketawa. Bisa-bisanya mikir kayak gitu ya. Aku takut diterima semua, bisa goyen. Hoak apa. Ya. Walaupun ada yang bilang gini, "Mi, nanti kalau aku daftar kemudian nggak keterima negeri gimana? Ya daftar lagi. Piye sih saya itu ya daftar lagi lah sampai mandiri. Lah kalau tetap nggak diterima ya swasta." Lalu maksudnya piye aku kon ngopo? Ya hidup itu begitu, biasa-biasa saja Bu. Ya karena prosesnya itu tidak tempat itu ya. Itu ada yang memburu ya, ujian sampai pengen lain, mau duduk tempatnya, ya bukan tempatnya ya. Jadi itu tadi satu. Ilmu itu menyebabkan orang itu terkurangi lah, rasa ragunya itu terkurangi. Ya tadi termasuk kok iso ya, berwirid baik, iso sugih. Kuwi krungu saka sapa wirid iso sugih? Wong kalimatnya ora ngono kok wirid iso sugih. Wirid itu nabung. Ibu, Allah itu akan menyelesaikan persoalan kita mengambil dari tabungan kita. Jadi kalau tabungan banyak, ya kemungkinan memang ujian-ujian itu bisa diselesaikan dengan cepat. Itu.
Nah, kita itu agak nabung nek masalah Bu, ya kan? Itu ya padha karo pemain sepak bola ku ya gen gol. Dungane ora sadurunge. Penalti ra gen. Penonton ndonga kabeh. Ya mesti mlebu ya. Donga. Kalau ibu saya dulu malah nek nonton sinetron nangis ndongoke, mudah-mudahan ketemu napa. Lah sinetron itu sengaja kan Bu, kene lewat kene sing siji lewat kene. Ya Allah Gusti muga-muga ketemu muga-muga. Iki piye meneh. Ora cetha ya. Jadi memang harus begitu Bu. Yang namanya ilmu itu Bu, jenengan bisa nyebutkan andingan angger bar ngaji metu wis lali. Lali. Engko nek ditekai catatane, aku pinjam catatane. Catatanku rak cethak ngono kabeh. Lah sing cetha sapa? Untung saya itu materi tak apal ya Bu. Nek aku ora apal dia mulai gasik Bu. Lah jenengan lali aku lali, ya. 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 Merasa mandek, stagnan. Ini semua perasaan ya Bu, semua itu perasaan. Jadi itu harus dihilangi. Jadi kan bareng tekan papat, mau bahas apa atau malah bahas apa, ya. Jadi tadi ya penghalang jiwa kita yang menyebabkan kita nggak bisa seneng, nggak bisa menikmati amal, dikit, ngono itu ya. Merasa mandek, stagnan, mandek ya Bu. Ya, tidak pernah ada peningkatan. Peningkatan. Stagnan, mandek apa Bu? Ya berhenti kan mandek tapi memang tidak berubah, hidupnya tidak berubah. Makanya tekoki istighfar wis ngono kuwi anyel Bu. Karena aku ya wis ngono. Buktine tidak berubah. Nah, kenapa belum berubah? Ya karena setiap amal itu menghapus dosa dulu, Bu. Baru kemudian nabung kebaikan. Lah nek dosane akeh, ya kan. Bendina muni-muni. Nek disapa ibune lho, disapa ibune. Mengko meh lunga nang dindo. Napa tekan-tekan senengane iki lho, wis ora sang ngurusi urusane wong lho, padahal iki maksudnya jam pira, engko dan sebagainya misalnya begitu. Itu setiap hari. Konsolat, yo ibu, aku wis gede. Kaya ijik bayi, nek bayi malah ora digugah. Itu banyak. Kelihatannya sedikit tapi dia ambil pada dosa yang besar. Maka ketika kemudian mengambil banyak hal itu, ngapus itu lama, Bu. Maka berbahagialah tadi. Orang itu suruh jaga ya kesalahannya tadi dari 3. 1 bermuka berseri, jangan muka cemberut. Wis golek acara ya, golek acara. Ke ibu-ibu itu loh. Kan golek bermuka berseri WA gini, Bu bolehkah agar tetap bermuka berseri kita bayangke cak lontong ngono. Iki piye? Lah kan lucu Bu ngono. Maksudnya muka berseri ku ora ngekek-ngekek ya Bu. Bisa-bisa aja sampai begitu tuh. Bermuka berseri itu menunjukkan hatinya lapang. Ya, karena bermuka berseri itu dibangunkan jalan yang mudah. Dengan kata lain, kalau kita wegah, ya, ngopo ndodok ngono, aku memang kaya ngene, maka bermuka berseri itu berjuang. Berjuang mendapatkan jalan yang mudah. Wis nek arep nesu mumet nangis mlebu kamar mandi ngono. Ya. Itu berjuang agar dibangunkan jalan yang mudah. Dengan kata lain nek rumah aku tergantung saiki nek wonge bermuka berseri guyang-guyu ning atine elek ngono kuwi. Senali diwolak-walik itu ya. Yang jelas ternyata tidak sederhana. Hal yang sangat sederhana menjadi tidak sederhana. Itu terasa ketika tadi hidup itu mandek. Wis usaha, wis kerja, ya Bu, wis wirid, wis maca Quran.
Wah, aku maca Quran pernah lho sedina 10 juz nganti kelenger, tak iso ngopo-ngopo ngono barang. Ya. Tapi ya tadi rumusnya itu Bu, sampai bahagia, senang Ibu. Ya Allah nek ora dikei kakak saya tuh, ya Allah tujuannya aku anu ya duji loro abot ya. Heeh. Saiki ora iso lunga, dulunya dolan terus. Ra iso lunga saiki to ya aku maca tuh sedina 2 juz 3 juz ngono iki tak krasa ya Allah alhamdulillah itu sudah mengerti bahwa ujian itulah yang mengangkat amalnya. Bedone lah iya saiki jare kon ibadah, kon silaturahim dikek loro ngene iki piye aja ngono kuwi. Nah, ya kan? Kita Bu kalau lagi menstruasi boleh baca Quran. Nek pas men ora tekon ora maca. Ya, baca hal itu ya. Makanya kita tuh harus punya ilmu. Pastikan hal-hal yang pokok itu bisa dilalui dengan baik. Lainnya nanti, prosesnya itu nanti. Nah, kalau tidak ini sudah mulai ini ya Bu ya, puasa takut ngene wis putek wis ora duit. Bingung juga. Agek 10 dino disentek lha iki. Ku nek ditekoki piye iki ya. Ya. Wah, akhirnya bisa kemudian pinjem dulu nggo cekelan. Padahal selama 10 dino nek ora ditekoki, tapi cekelane ya entek juga, ya. Itu. Dan tidak pernah dikoreksi. Tidak pernah dikoreksi. Mana yang kemudian harus dibeli karepe koncone tuku kabeh lho kene ya ora tau nganggo ya. Saya contohnya teh. Saya tuh kalau pakai teh perih Bu. Minum teh itu perih, nek kopi malah ora. Iya, itu teh. Makanya saya nenek kayak gitu ya. Dan tuku teh gue nyepaki ngono ngopo ora nek ya. Itu, misalnya gitu, macam-macam. Wah, belum lagi vitamin ya Bu ya. Vitamin itu teh yang viral diombe langsung dadi nom itu langsung dadi nom. Ki opo ya nek ngono ya iso percaya ora mungkin ora cetha tenan. Ya, misalnya begitu lah ya semacam-macam ya. Tidak perlu obat, tidak perlu dokter. Lebih terus dokter ya. Wes ini udah mumet itu Bu sudah. Rasa itu. Dan dia tidak merasa bahwa itu adalah bagian-bagian kesalahan. Nah, itu ribetnya ada di sana ya. Nah, contoh satu lagi. Lima, kekacauan masa lalu. Masa lalu. Itu selalu menambah perkara. Sudah saya katakan setan itu Bu, itu kalau mengganggu manusia digeret ke belakang. Enggak ada setan geret maju gitu tuh enggak ada, digeret ke belakang. Sampai masa lalu itu mempengaruhi ya produktivitas hidup kita. Ya. Nah kalau kita tuh diingatkan pada masa lalu yang sebenarnya sudah selesai, ya itu kerjaan setan. Ya kerjaan setan yang ya tadi kita tidak bisa maafkan karena itu ya Bu ada masa laluannya apa? Ibunya berangkat TKW. Nah berangkat itu karena bapaknya ya ora kerja, ya Bu. Akhirnya anaknya itu dititipkan ke budinya. Ibunya yang ngirimi untuk sekolah ini dan lain sebagainya. Kan bocah sangat sebab. Nah itu saya ketahui ketika tanya sama saya, Bu, Robbi firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira itu doanya sampai ke ibu saya ndak? Oh iya sampai, saya tidak ridho. Saya ya baru ndelok ke Mbak Eki ngopo iki ya kan? Lah kenapa? Saya kepingin doa itu sampai ke budi saya. Ya karek ditambahi an to Mbak, an ya kan nama budinya jadi ibu sama budi. Karena ibu saya itu enggak ngopeni saya dari kecil. Tapi Budia jangan salah paham, aku ora ngomong apa-apa. Ya, saya tetap menghajikan ibu saya. Tak belikan rumah. Satu yang saya tidak bisa memberikan, mengakui bahwa dia ibu saya. Ya, itu
masa lalu ibu. Sampai begitu. Anak itu juga tidak benar. Saya jawabnya sedikit. Mbak, kalau ibumu itu setiap malam berdoa, ya Allah, bukakanlah hati anak saya. Ya, berikan petunjuk kepadanya bahwa saya ini ibunya. Oh, jenengan iso untuk bencana, Mbak. Saya gitu kan. Iya kan? Dia tidak tahu bahwa seluruh kehidupan budenya, suaminya, anaknya itu ditanggung sama ibunya. Itu yang salah sopo sepuh, salah kok. Harusnya itu bapaknya, ya kan begitu Bu. Nah itu masalah. Masa lalu itu kadang-kadang begitu. Padahal maksud masa lalu itu agar kita bisa bijak. Ada satu lagi, seorang guru. Itu sangat emosi dan membenci muridnya yang bahagia. Saya tahu itu ketika saya suruh nulis kelompok itu. Nulis apa? Who am I? Ya. Siapa saya? Maka dia tuliskan bahwa masa kecilnya itu dia merasa dibedakan sekolah adik-adik. Kalau dia salah sama bapaknya itu ditali di pohon depan rumah. Sehingga wis dibalangi koncone ngene-ngene dan lain sebagainya. Dia sangat sedih ya. Dan dia paling benci melihat orang bahagia. Ya. Saya bilang, Bu, tak panggil. Kalau itu berbahaya, Bu. Jenengan tuh ya Bu, nek mengingat masa lalu, jangan bilang gini, ya Allah, aku sudah memaafkan karena Engkau sudah berikan karunia besar sampai aku sampai sekarang. Ya Allah, kalau Engkau terima ya permohonan maafku, ampunilah Bapak, itu menjadi jenengan akan menjadi hidup yang lebih lapang. Nah, sejak itu dia, oh ternyata masa lalu itu bisa diolah menjadi kebaikan. Gantikanlah kepadaku kebaikan yang banyak, rahmah, berkah, ya dan lain sebagainya begitu. Nah, alhamdulillah saya ketemu, saya mau bahas itu ya dari udah 15 tahun yang lalu. Sekarang sudah meninggal, guru itu sudah meninggal. Ya, nah itu tadi Bu, ya jebakan masa lalu itu memang berat Bu. Harus pakai ilmu, ya. Nah itu jangan sampai ada yang orang iso ngaji, Bu saya kan mu'alaf tahun berapa? Saya bilang masuk Islam tahun 20 kuwi wis ora mu'alaf meneh Bu. Mu'alaf itu yang dikategorikan mu'alaf itu statusnya masih mu'alaf itu maksimal sampai 3 tahun itu. Ya karena 3 tahun itu dianggap cukup untuk belajar gitu loh Bu. Malah sekolah cilik mu'alaf sekolah cilik. Begitu ya Ibu-ibu, mudah-mudahan itu bisa memberikan masukan kepada kita dan pengali coba yang lebih teliti itu jenengan akan bagian proses kehidupan yang lebih baik. Monggo Ibu-ibu kita tutup dengan doa. Ilaha diniyah wa firidillah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Rabbana lakal hamdu kama yambaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun
wa ja'alna lil muttaqina imama. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fi jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa afa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka sabata fil amrina wa nas'aluka azimata rusdi wa nas'aluka syukra ni'mataka wa husna ibadatika wa nas'aluka lisanan shadiqat wa qalban salima wa khuluqan mustaqimah wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa nastaghfiruka mimma ta'lam innaka antal alamul ghuyub. Allahumma ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina. Allahumma ja'alna mafatihal khair wa maghliqa syarri fi kulli zaman wa makan wa ma'akuli insan. Allahumma ja'alna minal ladina idza ahsanu istabshiru wa idza sa'u istaghfaru. Allahumma ja'alna fi amalina ajran katsira wa sabron wa rahmah wa hikmah wa barakah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhaqqu mir rabbik wa la takunanna minal mumtarin. Minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.